Nah, misal nih kalian punya sunscreen badan yang menurut kalian kurang nyaman atau nggak cocok di wajah kayak Azarin ini, daripada kadaluarsa kita pakai aja buat di badan. Tinggal diusap-usap aja kayak gini. Tuh. Hai Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan bahas tentang sunscreen lagi, tapi bukan sunscreen di wajah, sunscreen di badan. Apalagi buat kalian tim irit, aku mau ngasih tahu sedikit hacknya buat kalian. Penasaran? Hah, ngapain aja? Tonton videonya dari awal sampai selesai. Sebenarnya video ini super simple, super singkat, tapi menurut aku perlu disampaikan. Jadi kalau selama ini kalian tuh pakai sunscreen cuma di muka sama di leher dan di telinga doang, coba buka pikiran kalian, buka hati kalian, karena mulai hari ini pakai sunscreen juga di badan kalian. Aku mau nyeritain pengalaman aku kemarin waktu di Bali. Setiap hari ke pantai, setiap hari ada di pinggir kolam, dan aku rutin banget pakai sunscreen, reapply per 2-3 jam sekali. Kulit aku sama sekali nggak terbakar, nggak ada sensasi pedih-pedih gitu ya. Dan pas nyampe ke Bandung dengan cuaca yang lumayan dingin tuh kayak biasa aja. Padahal sebelumnya kalau habis panas-panasan kulit kita tuh biasanya kebakar dan tersiksa di bawah sinar matahari. Nah, ini aku tunjukin juga sama kalian akibat kalau misalnya kalian nggak mau pakai sunscreen di area badan kalian. Gimana? Udah lihat? Masih males pakai sunscreen buat badan? Please banget, jangan ya. Pertanyaan berikutnya, tapi Kak, kalau misalnya udah pakai sunscreen muka, pakai sunscreen badan, boros ya kayaknya harus beli-beli. Sebenarnya bagusnya sih kalian ngebedain ya sunscreen muka sama sunscreen badan, karena jenis kulitnya juga sebenarnya kan beda. Aku sendiri biasanya beda, dan aku udah ngasih rekomendasi sunscreen buat badan apa aja. Tapi sekarang kalian tidak perlu galau, karena kan sunscreen di wajah itu sebenarnya bisa juga dipakai di badan kita. Nah, kalian tinggal cari sunscreen yang kalian udah beli karena hits gitu ya, penasaran, taunya nggak cocok, atau sunscreen yang kalian beli karena iseng, taunya bikin jerawatan. Nah, kalian tinggal pakai aja di badan kalian. Aku mau ngasih tips and triknya kalau mau pakai sunscreen di badan. Nah, misal nih kalian punya sunscreen badan yang menurut kalian kurang nyaman atau nggak cocok di wajah kayak Azarin ini. Kalau Azarin ini di aku tuh sebenarnya dia tuh lama-lama jadi terlalu matte, karena mereka punya series yang warna orange, dimana yang orange tuh aku cinta banget. Akhirnya ini jarang kepake. Daripada kadaluarsa kita pakai aja buat di badan. Cara pakainya biasanya sama aja kayak kalau misalnya mau pakai sunscreen badan di badan kalian. Tinggal diusap-usap aja kayak gini. Tuh, dia udah sangat melindungi sebenarnya. Nah, terus udah gitu kalian ratain, kalian puk-puk sedikit gitu, udah selesai. Ini kalau misalnya kalian mau pakai sunscreen gel atau sunscreen cream di badan kalian yang biasa kalian pakai di wajah. Sesimpel ini, dan saran dari aku kalau misalnya udah kayak gini jangan dulu langsung keluar, kalian bisa tunggu dulu 10-15 menit. Oke, tanpa kalian sadarin sunscreen stick juga bisa banget dipakai di badan. Jadi bukan cuman sunscreen gel atau krim aja, tapi pastiin nyari sunscreen stick yang tidak lengket dan enggak terasa berminyak. Karena kan kalau di badan juga kita akan berkegiatan ya, keluar rumah, naik motor, naik kendaraan, kerja. Jangan sampai kalian pakai sunscreen yang bikin kalian gerah dan kepanasan kayak yang Wardah ini. Walaupun aku tidak terlalu cocok karena dia tuh rasanya lengket banget, aku nggak akan pakai di badan aku biasanya. Ini kalaupun aku pakai, kadang aku pakai di leher aja sih sebenarnya. Nah, kalian bisa cari sunscreen yang lain, terus kalian aplikasiin di badan kalian. Nah, kalau mau diaplikasiin di tangan atau di badan, sebenarnya bisa banget dan praktis banget kayak gini aja. Tuh, kalian tinggal oles-olesin kayak gini. Pastiin nggak ada area yang kelewat. Aku dapat tips ini dari Dr. Dre. Jadi kalau misalnya udah pakai sunstick itu jangan didiemin, tapi kalian bisa usap-usap dan gosok-gosok juga kayak gini.
Terus udah deh, nah ini kalau di badan kerasanya super nyaman, nggak lengket, dan praktis banget. Apalagi kalau lagi traveling, nggak usah gosok-gosok, tinggal dioles-oles doang. Kemarin waktu aku di Bali, aku pakai sunscreen stick dari Korea yang Foinun untuk di area badan. Sebenarnya Foinun itu enak banget sih buat di muka, cuman aku seneng reapply kalau misalnya lagi di luarnya itu pakai sunstick, dan sunstick yang aku bawa cuman yang dari si Foinun itu aja. Nah, untuk sunscreen yang ketiga yang bisa dipakai di badan, kita juga bisa pakai sunscreen spray. Ini sebenarnya yang aku cinta banget kalau misalnya lagi traveling untuk badan, karena sama praktisnya tinggal disemprot-semprot aja. Terus biasanya sunscreen spray ini ringan sih ya, terus praktis aja gitu, nggak ribet-ribet. Tapi pastiin yang kalian yakin ada perlindungannya. Aku udah pernah cek si Dorskin ini di UV camera, dan kayak Madam G ini menurut aku perlindungannya meragukan sih. Aku nggak cek di lab, tapi berdasarkan yang aku cek agak meragukan. Jadi ya udah, mendingan aku skip aja untuk produk ini. Jadi walaupun kalian pakainya di badan dan disemprot-semprot, pastiin yang memang ada perlindungannya. Caranya juga sama, tinggal disemprot gini aja. Nah, tapi setelah disemprot gini jangan didiemin, tapi kita harus puk-puk gini, diusap, terus dipuk-puk-puk lagi supaya si perlindungannya itu benar-benar nempel di kulit kita, jadi hasilnya maksimal. Tuh, berarti kan sebenarnya kita tuh bisa pakai sunscreen yang tidak cocok di muka, di badan kita gitu. Jadi yang harus dilindungi itu jangan cuman wajah kita aja, tapi leher dan badan juga, termasuk kaki. Apalagi jari-jari ini kan cewek tuh suka nail art kena sinar UV. Nah, kalian pastiin tangan kalian pakai sunscreen dulu ya. Bisa pakai sunscreen yang aku sebutin tadi. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya kalian butuh rekomendasi sunscreen, scroll aja, aku udah banyak ngasih rekomendasi sunscreen. Atau kalau masih ada yang bingung mengenai video ini, tulis aja di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dah!